Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala berkata, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, dan kita bertawakal kepadanya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Jadi alhamdulillah, para santri hari ini akan memasuki pekan-pekan ujian demi ujian dan persiapan kelulusan untuk semua yang kelas 6 dan 9. Banyaknya beban-beban yang antum harus pikul, ya, harus selesaikan sebagai latihan untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan ini dengan dilatihkan menyelesaikan tugas demi tugas, hafalan demi hafalan di pondok. Ya, Ashraf mulai paham nih, sudah mau lulus, bahwa innamal ilmu bi ta'allum. Sungguhnya ilmu didapat dengan belajar. Plus sekaligus antum terbebani wal barokah bil hikmah. Ulangi, Lutfi. Innamal ilmu bi ta'allum wal barokah bil hikmah. Ulangi ya, Ustaz. Bi ta'allum wal barokah bil. Tarjim ya anak bil bahasa Indonesia. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar, dan keberkahan ilmu itu didapatkan dengan khidmah atau mengabdi kepada guru. Menolong guru ada berapa waktu itu? Tiga. Waktu itu sudah dikultumkan, ya, tugas liburan itu. Apa? Menolong guru pertama dengan apa? Fisik, jasmani. Menolong guru pakai tenaga. Ya, menolong. Ya, menolong urusan yang rumah guru, ya. Pondok roan, ya, membersihkan pondok, asrama, masjid. Merawat apa? Membantu merawat kendaraan guru. Ya, membantu urusan apa? Dapur dan anak, menghormati apa?
anak guru. Itu sudah ketentuannya berkhidmah itu. Yang kedua dengan apa? Harta. Apabila antum berinfak, ini malam Jumat ya, besok infak rutin, atau orang tua antum memiliki apa? Lutfi wajib mengeluarkan apa? Zakat, infak, sedekah dan wakaf. Sangat ya, Abdullah Zuka itu wakafnya bapaknya Zuka itu. Bapaknya Asraf kipas, bapaknya Zuka hijab. Ini sajadah ya. Contoh ya, bukan yang enggak wakaf terus tidak diurus ya, sama saja. Tapi sebagai contoh. Ini Asraf apa ini? Sajadah. Di antaranya kunci-kunci kesuksesan belajar apa? Baik orang tua, baik dengan guru. Paham ya juga? Baik orang tua daripada santri juga harus baik kepada guru anak-anaknya. Itu sudah memang ketentuan. Makanya khidmah bil mal atau khidmah dengan harta. Satu lagi apa pula? Khidmah bid doa. Benar, sudah pernah antum mendoakan abi-abi, umi-umi yang ada, ustazah yang ada, para asatid yang ada di pondok ini. Apa isi doanya? Diberikan apa? Kesehatan ya, biar terus bisa mengajar. Diberikan apa? Kelapangan rezeki ya, sehingga bisa tenang. Berikan keikhlasan sehingga amalnya tidak sia-sia. Tidak banyak mendapatkan apa? Musibah, misalnya dihindarkan dari bala, cobaan-cobaan yang berat, sehingga terus ada guru yang sakit kan? Ada, akhirnya tidak bisa mengajar. Selamat dalam perjalanan guru yang rumahnya tidak di pondok atau jauh, di perjalanannya selamat. Begitu ya. Khidmah bi doa. Rizki ulangi, satu khidmah bil dengan apa? Jasmani, dengan tenaga fisik, jism, badan. Kalau rizki babat halaman lapangan, khidmah juga. Rizki ngangkat galon, ya kan? Ngangkat gas, ya kan? Semuanya bersama-sama untuk mengurus kelancaran pondok. Ahnaf, khidmah yang kedua dengan apa? Harta. Berarti kalau anak punya duit, berinfak ke siapa? Pondok. Bisa ke orang tuanya ya. Ya. Karena anaknya pondok saja biar membantu ini kas. Ya Evan, yang satu lagi khidmah dengan doa. Benar kapan? Pernah doakan? Abi siapa yang pernah didoakan? Atau umi siapa? Semuanya. Harus ikhlas ya. Zahid pernah mendoakan guru? Zahid? Mak? Waktu mustajab ya Tarik ya, mendoakan guru. Rasulullah para santri menjada-wajada sebagai sebuah moto atau penyemangat antum dalam belajar. Abi ingin memotivasi antum dalam rangka sukses ujian demi ujian ini dengan pembahasan bagaimana, ini poin pertama, mengaktifkan hati dan jiwa. Rizki, apa judulnya? Manusia itu
terdiri dari apa? Jasmani dan rohani. Ada akal, ada kolbu, ada hawa nafsu. Nah, rajanya ruhani itu apa? Kolbu, hati. Dan bagaimana hati itu bisa kita manage, kita atur, tata. Perlu ilmu memahami bagaimana supaya hati sebagai raja ini aktif, positif maksudnya. Maka kita kaji malam ini bahwa hati dan nafsu ini ada orang yang hidupnya itu surat apa yang tentang nafsu? Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa mayyudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatam aw dzikra amma manis dahana fa anta lahu tasadda wa malaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahakala innaha tadzkira fa man sya'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharam yaiti safaratin kiramin bararah qutilal insanu ma akfar min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu wa qadara summa sabila yasara summa amatahu wa akhwara summa idza sa'an syarah kalalama yaktima fa yanzurul insanu ila ta'ami ana sababna ma asaba summa saqaqnal arda saqqa wa ambatna fiha haba wa inaba wa qobba wa zaituna wa nahla wa hada'iqa ulba fakihata wa aba ta'alakum wa li'an'akum fa idza ja'atis shakhah yauma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa min sahibatihi wa banin likulli imri'in minhum yauma ini sa'nu yujuhu yauma idin musbira wujuh alaiha wa barakatuhu ta'ala ulaika umur kafaratu fajr. Itu An-Nazi'at yang Abasa tadi. Abasa wala anja'ul ama wa man yudrika la'alahu izaka aw yadhkaru fatama dzikra amma manistahna. Apa Abasa apa yang An-Nazi'at? Abasa tadi. Yang sambungannya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya orang yang bagaimana takut ya khafa maqam terhadap maqam rabbih wa nahaa nafsa mampu mengendalikan nafsunya dia mendapat jaminan apa surga fa innal jannata hiya wa adapun sebaliknya hawa nafsu ini orang yang kalah fa innal jannata hiya mahwa yang menang jahimah hiya mahwa yang kalah hawa nafsunya ini dia mendapatkan apa? Neraka jahim. Artinya para santri persoalan menjaga hati ini penting kaitannya dengan pengendalian hawa nafsu. Ini yang sering jadi masalah nih, hati dan nafsu juga merupakan potensi. Kalau nggak ada nafsu, orang jadi kayak malaikat, seluruhnya baik, nggak harmoni kehidupan ini. Tapi orang dipimpin hawa nafsu, nggak punya rem, hidupnya apa? Menjadi budak hawa nafsu, hanya memperturutkan hawa nafsu, jadi hamba hawa nafsu. Nah, potensi ini harus diaktifkan. Apa poinnya juga? Hati dan nafsu harus diaktifkan dengan benar. Termasuk pengangguran itu tak hanya berlaku orang yang tidak memiliki pekerjaan secara fisik ya. Enggak hanya itu orang nganggur. Layak pula disebut pengangguran bagi orang yang tidak mengaktifkan hati. Trik. Orang nganggur itu bukan hanya yang enggak bekerja badannya,
apa tadi? Serap nganggur itu juga orang yang tidak mengaktifkan hati dan jiwanya. Hatinya itu kosong, tidak diaktifkan. Apa bentuk pengaktifannya? Untuk mencari dan bagaimana merasakan lezatnya iman. Jadi hati itu kalau tidak merasakan nikmatnya iman, nganggur berarti dia, termasuk ya tercela. Sebab tanpanya hati nggak berguna. Hati tanpa iman yang hidup dapat dirasakan keberadaan Allah Sang Pencipta ini. Mantap, hidup kita ini penuh dengan keyakinan bahwa dalam keadaan yang benar, worldview menjalani hidup ini dalam bingkai keridhaan Allah, yang membuat kita sewaktu-waktu Allah memanggil, ya, mencabut nyawa kita, hati kita, jiwa kita siap, gitu. Ya, bukan kita meminta mati, tetapi kesiapan hati kita untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita itu, membawa kepada kehidupan yang manfaat, gitu. Siap. Pagi sore itu siap, malakul maut menjemput, siap. Seraya hari-hari itu diisi dengan apa? Kesungguh-sungguhan, mujahadah untuk aktif bekerja, ya, bukan berarti pasif, ya, menunggu kematian, tidak, tapi diisi dengan fantasiru fil ardi, bertebaran di muka bumi, wa kulik malu fasayarallahu amalakum, bekerjalah kalian antum semuanya, beramallah antum semuanya, belajarlah antum semuanya para santri, waktu demi waktu, masa demi masa diisi dengan belajar, ya. Terus belajar ini kemudian akan mengaktifkan hati dan memberikan manfaat. Sahabat Abdullah bin Mas'ud memberikan jawaban. Ini cek nih, langsung diterapkan coba. Carilah, kata Abdullah bin Mas'ud, carilah hatimu. Ya Abdullah, ini Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Beliau berkata, carilah hatimu di 3 keadaan. Hati kita itu maknanya iman yang ada dalam diri kita itu dicari. Karena iman itu bisa hilang, minimal berkurang. Orang saat bermaksiat itu imannya hilang. Cari iman di mana, Ki? Di 3 keadaan. Yang pertama tulis, antum cari iman antum saat antum dalam keadaan mendengarkan atau mempelajari atau membaca Al-Quran, mentadaburi atau membaca atau mendengarkan tilawah. Pertama, asraf, cari hati iman. Kalau kita membaca Al-Quran, kita terasa dekat dengan Allah, iman bertambah, ada berarti hati antum. Iman antum ada di hati itu, ketemu hati itu. Kalau antum mendengarkan muratal, tilawah atau mendengarkan tausiah yang di dalam tausiah itu dijelaskan Al-Quran, gitu. Iman hati hidup, ketemu, rasa dekat dengan Allah itu terasa. Kemudian buktinya lagi khasyatullahnya meningkat. Bagaimana rasa takut kepada Allah semakin tinggi, yang nantinya berujung selesai taklim itu ingin banyak atau semangat beramal soleh dan meninggalkan ini apa? Kemampuan meninggalkan maksiat. Begitu tanda apa? Berhasil dalam taklim atau belajar. Yang kedua, di sini memang secara spesifik Abdullah bin Mas'ud beliau menjelaskan saat berada di pengajian, di taklim, di pelajaran agama.
Pertama saat membaca, mempelajari Al-Quran. Yang kedua saat di mana, Din? Taklim, bermajelis ilmu, hadir di dalam majelis ilmu. Itu yang kedua. Ini sudah kita lakukan, dan antum ketika taklim pelajaran-pelajaran agama di kelas-kelas yang selama ini sudah antum jalani, ketika di situ kemudian hati antum ketemu itu aktif ya, jiwa imannya hidup, berarti benar ketemu di situ. Dan yang ketiga, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, saat antum menyendiri bermunajat kepada Allah. Di sini beliau tegaskan bagaimana antum berkholwat. Apa itu berkholwat? Ya Abdullah, mana berkholwat? Berdua-dua, artinya antum sendiri, satunya dengan Allah. Dalam tentu saja jika memungkinkan antum sendirian gitu ya, bangun ya, tahajud, kemudian berdoa gitu. Saat itulah kemudian berduanya itu dengan Allah. Ya, hakikatnya kita tidak pernah sendiri karena Allah selalu apa? Mengawasi. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Kebersamaan pengawasan Allah terus. La tahzan, innallaha ma'ana. Jadi tidak pernah antum berani-berani berbuat maksiat, itu aslinya antum betul-betul dalam kondisi lemah iman karena Allah ada. Gitu ya. Ya tarik, mau usil apapun Allah ada. Tidak pernah luput, ya. Mau apa saja yang antum lakukan, amal soleh jangan khawatir tidak tercatat. Ya. Gimana ayatnya itu? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya juga. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maknanya apa? Tidak ada yang luput dari catatan dan tidak mungkin akan apa selip ya, tidak dicatat, tidak dibalas oleh Allah. Enggak usah khawatir. Kebaikan ya dicatat, keburukan jangan merasa aman dari siksa Allah karena Allah juga tidak luput ya, mengawasi dan mencatat. Coba dicek. Rizky, 3 tadi apa? 1, baca Quran. Iman meningkat berarti hatimu hidup. 2, ya taklim ya. Pelajaran-pelajaran agama, iman meningkat berarti benar hidup hatinya. Yang ketiga, berdoa, bermunajat, berkholwat dengan Allah. Satunya Allah, satunya antum. Begitu. Jika memungkinkan itu tidak rame-rame gitu ya. Sholat tahajud, kalau di pondok dibuat berjamaah berarti antum sholat tahajud dulu. Yang penting tidak witir. Misalnya antum pengen bermunajat kepada Allah ya Repan, jam 2 itu bangun dulu sholat sendiri. Musola bisa. Nah disitulah kemudian waktu 2/3 malam telah terlalui, tinggal 1/3-nya waktu Allah turun ke langit dunia akan memberikan apa? Jawaban dari hamba-hambaku, kata Allah, yang meminta akan aku beri. Nah, waktu apa? Buka itu. Antum saja mau beli jajan, iya kan? Beli nih. Dilayani atau enggak kalau pas tutup? Antum belanja saja ke mall apa kemana? Warung aja lah, tetap ada tutupnya. Ya? Kantin pondok pun ada tutupnya. Jam 1 antum beli, ya tidak dibuka untuk belajar. Bisa beli pas istirahat. Nah Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji, ya, akan mengijabah seluruh doa. Begitu. Tentu saja janji Allah itu ada syaratnya ya, apabila orang itu ingin dikabulkan doanya harus memenuhi. Biarin loh, Ki. Udah biarin, kamu nggak usah ngurusin.
Kamil. Terserah, biarin dia. Paham ya? Mohonlah kepada Allah untuk memberikan hati untukmu, karena kamu tidak memiliki hati. Kalau di 3 keadaan tadi kata Abdullah bin Mas'ud, antum nggak ketemu. Ya, baca Quran nggak terasa nikmat, pengajian keras, tetap keras hati, tidak ingat, tidak dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, berdoa hambar, apa istilahnya? Berdoa itu tidak penuh kekhusyuan, tidak merasa mantap akan dikabulkan. Kalau mengalami itu berarti iman bermasalah. Gitu ya. Pada asalnya orang itu senjatanya adalah doa, dan doa itu puncak, doa muhul ibadah. Berdoa itu senjata. Dalam hadis yang lain, doa silahul mukmin. Senjata kita doa. Yang berikutnya puncak ibadah itu doa. Lalu secara umum doa huwal ibadah, doa itu beribadah. Jadi aktivitas doa yang dilatihkan setiap hari itu yang antum remehkan. Zikir itu juga bernilai doa. Wong isinya juga zikir-zikir itu banyaknya doa. Ya. Nah ini berarti bisa dicek ini antum muhasabah ya, introspeksi diri. Bagaimana keadaan hati antum masing-masing. Sebagaimana yang ditetapkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud 3 keadaan tadi. Hadirin Allah pada saat ini eksistensi hati ya. Perhatikan, hati eksis keberadaannya itu dikatakan ada tatkala ia bisa menikmati lezatnya nutrisi iman. Pada asalnya kalau hati antum hidup, kegiatan keagamaan ya, ritual-ritual yang ada ini membuat lezat atau rasanya nikmat ya, antum menikmati itu. Jadi normalnya antum tidak bosan gitu. Juga tidak ada bosan baca Quran itu, tidak pernah kenyang kalau ibarat makan. Karena itu nutrisi, gizi gitu ya. Kebaikan untuk hati gitu. Allah sudah tetapkan gimana itu? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, obat. Gitu ya. Dibolak-balik, semakin asik, semakin dibaca, semakin menarik. Itu rumus-rumus kehidupan, itu ada nasib begitu. Al-Qur'an. Ya. Maka kemudian hati yang hidup merespon. Bahkan dalam ini nanti antum mulai hafalkan nih. Ikrar, wisuda, tahfiz itu diperintahkan untuk dicamkan betul, antum berjanji untuk mengamalkan gitu ya. Adab kepada Al-Quran bagaimana? Yukro, dibaca ya belum? Ada Al-Quran, yukro, yufham, dipahami, ditadaburi, iya kan? Yu'mal, diamalkan, yu'fa, apa nih? Yu'fa, dihafalkan. Tapi pada akhirnya ini untuk diamalkan. Antum berjanji itu. Ya, nanti kalau wisuda antum berikrar untuk mengamalkan isi Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Berarti apa ada Al-Qur'an nih? Ada 4. Ruby, apa adabnya? Serap apa 4? Dibaca, dipahami, yukra, yufham, yu'mal, yufat. Jadi kalau paling berat itu menghafal, mengamalkan, ya amalkan. Aqimis shalah wa yutuz zakat, kita amalkan. Kutiba alaikumus syiyam, kita amalkan. Tapi menghafalnya ini berat sampai wah antum bertahun-tahun ya, nyatanya sulit untuk selesai 30 juz. Apa tadi? Ada pada Quran ada 4. Jangan lengkah-lengkah.
baca. Nah, terakhir itu din 2 ga 4 ya. Itu ya. Jangan lupa itu ya. Kemudian para santri perhatikan merasa haus, benar antum belajar agama ini butuh gitu, kayak orang kehausan ingin minum. Umpamanya ilmu itu kayak air, berarti pengen minum yang banyak. Nah ini buktinya antum sungguh-sungguh hatinya hidup, hirsun. Itu nasihat Imam Syafi'i diantaranya waktu itu sudah dihafal tuh din? Serap udah hafal belum? Juga lan tanalal ilma illa bisitatin, itu tidak akan dapat ilmu kecuali 6 perkara. Di antara salah satunya hirsun. Hirsun itu apa serap? Rakus gitu. Rakus pada hal yang dibenarkan adalah rakus kepada ilmu dan amal yang bisa diperbanyak. Baca Quran bisa diperbanyak. Kalau sholat yang wajib, ibadah yang wajib harus sesuai ketentuan. Tapi yang bisa diperbanyak, sedekahnya diperbanyak, tahajudnya, ya, yang tidak wajib, yang dianjurkan diperbanyak. Maka antum mengamalkan itu, ya, baru hidup hati. Rakus di situ dibenarkan. Termasuk iri kepada orang yang dibenarkan adalah orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Juga iri kepada orang yang memiliki harta, yang mana hartanya digunakan di jalan Allah, diwakafkan, diinfakkan, disodakohkan. Boleh kita iri begitu. Sini rakus terhadap ilmu menunjukkan antum haus kepada ilmu, hati antum hidup dan kemudian dekat dengan Allah, mendekatkan diri, taqarrub ilallah. Nah ini. Kalau hati tidak hidup, ya, hati kolbun yang marid dan kolbun yang mayit, itu sudah dibahas itu. Ya belah, hati ada 3 itu. Kolbun salim, kolbun marid, kolbun mayit. Hati selamat, yang sehat, ini imannya bagus, tinggi, semangat ibadah terus. Dia kemudian sangat hati-hati, tidak terjerumus kepada maksiat. Ini kolbun salim. Bahkan kemudian hati yang selamat inilah yang bisa nanti bisa menghadap Allah, bisa jumpa dengan Allah. Di akhirat nanti tidak ada yang berguna, anak yang dibanggakan tidak berguna, harta yang ditumpuk-tumpuk tak berguna. Yang bisa menghadap Allah, ditemui oleh Allah, maknanya bertemu dengan Allah, orang yang datang dengan membawa kolbun salim. Yauma malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka penting kita bagaimana juga mempelajari ilmu tentang hati agar hati kita selamat, ya. Kalau diringkas, hati yang sakit itu hatinya siapa? Hatinya orang Islam yang berpenyakit, gitu, sakit. Kadang baik, kadang buruk, berubah-berubah. Kalau hati yang mayit, hati yang mati, seperti cangkir kebalik itu. Siapa itu? Hatinya orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, tidak menerima kebenaran Islam. Seperti apa? Cangkir kebalik. Harusnya cangkir ini membuka dan menerima hidayah, dia kebalik. Maka sudah secanggih ini ilmu, ya, ayat-ayat kauniyah terhampar di jagat semesta ini, alam ini, tidak membawa dia kepada keimanan, tidak menghantarkan kepada keimanan untuk menerima kebenaran Islam. Bahwa semua yang ada ini ada yang mencipta. Semua keteraturan alam silih bergantinya siang malam ini, semua pasti ada yang mengatur. Yaitulah sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, pemiliknya, ya, yang merajai, Maliki Yaumiddin, semuanya
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang hatinya sehat ya. Jadi antum itu kalau ada tugas mulai suruh menghafal ini, persiapan itu. Ya. Seruan-seruan dari guru, kebaikan-kebaikan yang diperintahkan guru itu memang itulah yang antum cari. Memang di pondok inilah memang mau belajar, hatinya menyambut dengan gembira. Tuh. Ya Bang, bukan jadi beban karena kebaikan ketika antum berhasil mampu berkhutbah bahasa Arab, mampu menghafal sekian juz ya suka. Untuk siapa itu? Hah? Kembali kepada diri antum masing-masing, kembali kepada kebaikan itu untuk santri. Guru ini mendampingi, menghantarkan, menunjukkan jalan. Ya, memberikan petunjuk, ya. Tapi hakikatnya itu kebaikan-kebaikan baik dari pahalanya dan nanti terus-menerus manfaat untuk kedepannya antum bisa mengajarkan kembali ilmu itu dan antum memperoleh pahala dari mengajarkan itu terus sambung menyambung itu kembali kepada antum sendiri para santri yang memperoleh faedah. Karena itu hati yang nggak usah ngobrol ini, diam dulu semua. Hati yang kemudian hidup merespon seruan kebaikan-kebaikan itu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Cepat-cepat itu bersegera dalam beramal soleh, fafiru, berlari bahkan menuju Allah. Maknanya dalam merespon ketaatan-ketaatan itu sigap gitu ya, cepat. Kemudian orang yang hatinya hidup merasakan hadirnya ketentraman. Banyak orang bunuh diri, orang gila Abedi, karena mencari ketenangan, kebahagiaan, mengejar dunia fata morgana. Kayaknya indah dikejarnya bayangan-bayangan, tidak akan pernah bisa terpuaskan itu hawa nafsu, sehingga dia tidak pernah tentram. Sebab letak ketenangan, ketentraman ini dengan bersyukur dan ridho bil qada. Bagaimana tadi? Mensyukuri, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh nikmat yang tiada henti-hentinya. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kalau Allah pendendam selesai. Antum sekali diberi nikmat untuk maksiat kepada Allah hukum, telinga antum tidak berfungsi lantaran dosa. Selesai, begitu banyak dosa yang Allah kemudian bisa cabut nikmat-nikmat itu. Karena Allah Maha Pengampun, Pemurah, Penyayang, mengakhirkan seluruh hukuman-hukuman itu nanti di akhirat. Kecuali dosa apa? Ya asrat. Dosa yang disegerakan di dunia ini apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Itu Allah tetapkan cash istilahnya, langsung kontan. Kapan orang berdurhaka pasti hidupnya sengsara. Tidak baik sama orang tua, ekonomi ya, kehidupannya apa istilahnya? Morat-marit ya. Karuan. Maka antum ingatkan kembali rumus sukses dunia apa? Trik. Baik dengan orang tua, berbakti birrul walidain. Bagaimana perasaan orang tua antum ya Rizki? Ibu antum terhadap antum itu apa? Jengkel, apa senang, apa bangga dengan kebaikan akhlak mulia antum? Itu perlu ya anak. Bagaimana bapakmu itu kepadamu nak? Anak ini anak jenis apa ini? Nurutkah? Bandelkah? Berbaktikah? Itu yang perlu antum pikir. Ya Repan, tergolong santri apa ini? Ibumu ini menilai antum apa? Ya, Lutfi, musingin enggak? Enggak mesti manut, dikasih ini nawar. Bapak ibumu menilai antum apa? Apa urusannya? Ya Torik, jangan dipondokin karena ngebolang aja Torik. Pusing, ya. Apa namanya? Enggak pulang-pulang. Bang Toyib, Bang Torik.
Usil aja. Ini generasi menunduk kata Bapak Asraf. Apa Asraf? Nunduk aja megang HP. Enggak peduli. Lingkungan enggak peduli orang tua. Jadi itu ya. Kalau sampai orang tua antum menilai antum anak yang durhaka, aduh susah. Segera bertobat, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang tua, perbaiki diri. Ya. Hidup ini singkat, hanya 1,5 jam, jangan sampai diisi dengan kedurhakaan. Nah, bersantri perhatikan. Ya. Tentram atau tidak hati antum? Tenang atau tidak? Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah kata Allah Zaid, hati menjadi tenang lantaran berzikir, mengingat Allah. Yang bosan, yang galau, apa istilahnya, gabut. Coba. Gabut, apa itu istilah prokem zaman sekarang aneh-aneh, bahasa gaul. Tidak ada orang bosan karena isi waktu demi waktu, amal soleh demi amal soleh. Mungkin antum bosan membaca Al-Quran, silahkan ganti membaca buku agama, ganti sholat sunnah, ganti puasa yang sunnah, tahajud. Berpindah dari amalan-amalan yang ada itu, bervariasi dari satu amal soleh ke amal soleh yang lain, ya. Atau melakukan perbuatan mubah yang sewajarnya, ya. Bermain, berolahraga sewajarnya, gitu. Jadi jangan kalau diberi libur dari jam pagi sampai sore maunya main terus, nggak lagi mikir sholat duha, nggak lagi mikir murojaah, kelabasan. Dol apa istilahnya, remnya belum. Bagaimana hidup ini harus bisa mengontrol diri, termasuk kunci sukses itu pengendalian di diri. Sudah dilatih selama bulan Ramadan, esensinya puasa pengendalian di diri dari keinginan-keinginan yang apalagi bertentangan. Naudzubillah kalau punya keinginan berbuat dosa, bisikan liar, bisikan setan, talbis iblis. Zurufal qauli ghurura. Bisikan setan itu indah, tapi itu menipu. Tapi itu menjerumuskan sedikit demi sedikit. Waktu itu kita sudah bahas talbis iblis. Ya kan? Nah, ustadz pun lama-lama bisa terjerumus kepada perbuatan zina. Jadi alhamdulillah, jika tanda-tanda itu sama sekali tidak ada, maka hati tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, berarti mati, ya. Orang yang memiliki hati demikian seakan hidup, nah mati sebelum mati. Manusia itu hatinya itu rajanya mati sudah, tinggal apa? Jasadnya saja itu. Dan sesungguhnya lebih baik orang-orang yang tidak beribadah itu meninggal secepat-cepatnya sehingga ringan hisabnya di akhirat nanti. Daripada hidup dia panjang umurnya hanya memanjangkan dosa, memperbanyak dosa. Sebab kata Rasul apa? Orang yang paling baik adalah orang yang tolaha umruhu wa sunah amaluhu, panjang umurnya dan banyak amalnya. Berarti mafhum mukhalafah kebalikannya hadis itu, orang yang jelek itu ya udah umurnya panjang, dosanya banyak. Nah ini sia-sia hidupnya hanya mengumpulkan dosa. Nah ini cek ya hati hidup atau tidak. Wajar jika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyarankan kepadanya agar ia memohon kepada Allah, mohon diberikan hati yang hidup. Seharusnya kita senantiasa membawa hati kita kepada hal-hal yang bisa membuat hati itu hidup dan sehat. Kemudian masalah nafsu, ya, nafsu ini hendaknya secara sengaja dan aktif dikendalikan. Asal tidak mengkebiri. Maka orang yang berpuasa wisol supaya menahan nafsu itu juga haram. Tidak boleh puasanya disambung.
puasa kita sesuai dengan ketentuan syar'i selesai azan maghrib, mulai dari terbit fajar. Tidak boleh supaya suci, supaya sakti, supaya hebat disambung sampai 24 jam atau sampai 2-3 hari itu puasa untuk kesaktian-kesaktian. Tidak dibenarkan puasa yang seperti itu. Supaya nafsunya dapat dikendalikan, enggak. Memang nafsu ini tidak mungkin, atau agama tidak memerintahkan dibuang, tapi apa? Dikendalikan. Nafsu ini banyak gunanya juga, supaya orang semangat untuk menikah, supaya berkelanjutan, punya keturunan, supaya mau bekerja, mencukupi kebutuhan, tidak dikebiri. Ya, pernah itu mendengar ada orang yang nggak boleh menikah, dikekang nafsunya. Apa itu? Agama lain ada yang begitu kan? Biksu, apa lagi? Rahib ya, yang biarawati. Ya kan begitu. Islam tidak begitu. Islam kemudian meletakkan manajemen pengendalian nafsu dengan tepat. Diarahkan menuju perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah. Ya, tidak dibiarkan. Maka hati-hati antum, sahabat Salman Al-Farisi kemudian menasihatkan, hati-hati jika tidak disibukkan dengan ketaatan, ya, ia akan menyibukkan dirimu dengan kemaksiatan. Nafsu itu harus dipimpin, dikendalikan, diarahkan untuk ketaatan. Rasa malas belajar itu dilawan, nafsu, ngantuk, tidur berlebihan dilawan. Paksa berbuat kebaikan dibenarkan. Sekolah boleh memaksa santri untuk menghafal, dipaksa untuk menulis, dipaksa. Kalau mau diturutin semua, nafsunya tidak ada yang mau. Nulis malas, ngapal malas, maunya makan, tidur, main-main terus. Ini antum harus tahu proporsional bagaimana meletakkan ya nafsu ini ke jalan yang diridhoi Allah, dikendalikan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat sebagai motivasi antum, manajemen hati, aktifkan hati untuk sukses ujian. Doakan ya, ujiannya sukses, kemudian ilmunya menjadi ilmu yang nafi' dan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.